Mengapa Samsung memboyong Galaxy S23 FE dengan chipset Exynos di Indonesia? Padahal di series S23 lainnya menggunakan chipset Snapdragon. Tidak sedikit yang mempertanyakan mengenai alasan Samsung memilih memakai chipset buatan mereka sendiri untuk pasar di Indonesia. Tapi ada negara tertentu mendapatkan Galaxy S23 FE yang dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Dikutip di antara Product Market Senior Manager Samsung Mobile Experience Samsung Electronics Indonesia, Ferry Octavianus, mengungkapkan alasan mengapa memboyong Samsung Galaxy S23 FE versi Exynos bukan chipset Snapdragon di Indonesia. Menurutnya, saat ditemui di Jakarta, para pengguna generasi ponsel FE sebelumnya yaitu Galaxy S21 FE merasa bahwa chipset Exynos memiliki performa yang memuaskan, sehingga di generasi penerusnya chipset tersebut pun kembali diboyong di series FE. Dan dia juga menambahkan kalau hampir semua pengguna Galaxy S21 FE senang dengan Exynos. Mereka menikmati, dan sekarang kita tahu gaming juga banyak, jadi kita bawa Exynos lagi di S23 FE, kata Ferry. Di sini saya sedikit kalau tadi disebutkan di series S21 FE merasa senang dengan performa Exynos 2100, tapi saya merasa malah sebaliknya ya. Karena HP terasa cepat panas dan baterai juga boros, tapi nggak tahu deh pengguna lainnya. Gimana teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar apakah merasa puas dengan performa yang ada di Samsung Galaxy S21 FE sebelumnya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Exynos 2200 yang menjadi penerus Exynos 2100 disebut-sebut membawa peningkatan. Tidak hanya di CPU, kinerja grafisnya pun mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Samsung mengklaim ada peningkatan performa grafis. Exynos 2200 membawa efisiensi GPU hingga 25% dibanding pendahulunya, yaitu Exynos 2100. Lalu untuk kinerja CPU, kinerja Exynos 2200 untuk single core mengalami peningkatan 10% dan untuk hasil multi-core mengalami peningkatan 6% dari generasi sebelumnya. Dengan fabrikasi 4 nanometer, Exynos 2200 juga memungkinkan kinerja sistem pendinginan vapor chamber di Galaxy S23 FE menjadi optimal dengan peningkatan 4 kali dibanding di Galaxy S21 FE, yang memungkinkan chipset bekerja pada kecepatan clock maksimum untuk jangka waktu yang lebih lama. Kehadiran fitur vapor chamber di Galaxy S21 FE didesain dengan dimensi 4 kali lebih besar dibanding pendahulunya, sehingga lebih optimal saat mengatur suhu device. Diklaim pihak Samsung, kemampuan ini akan mendukung aktivitas gaming yang lebih maksimal seiring dengan kebutuhan perangkat makin canggih dibuat untuk bermain game. Galaxy S23 FE di Indonesia hadir dengan dua konfigurasi memori, 8/128 dan satu lagi 8/256 dengan kapasitas baterai 4500 mAh yang mendapat dukungan pengisian daya cepat yang diklaim dapat terisi hingga 50% dalam waktu 30 menit. Samsung Galaxy S23 FE ini sudah didukung teknologi fast charging juga 25 watt. Dengan teknologi ini butuh waktu sekitar 1 jam 35 menit untuk mengisi daya baterai dari 0 hingga 100%. Selain itu, perangkat ini juga mendukung fitur wireless charging QE hingga 15 watt. Reverse wireless charging artinya smartphone ini bisa dicas secara nirkabel. Dari pengalaman saya pribadi, hampir sebulan saya menggunakan HP ini, saya merasa nggak ada keluhan yang berarti di HP ini. Multitasking lainnya nggak ada masalah, apalagi main sosial media, nonton YouTube. Layarnya sudah dibekali dengan ukuran 6,4 inci. Layar tersebut sedikit lebih besar dibanding Galaxy S23 reguler yang hanya 6,1 inci. Selain itu, layarnya pun sudah membawa panel Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel dan kerapatan pixel sebesar 403 ppi. Spesifikasi tersebut membuat layar HP Samsung ini mampu memanjakan mata. Tampilan visualnya terlihat jernih, tajam dengan khas Samsung, dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz, membuat transisi dan pergerakan di layar saat bermain game terasa lebih halus. Refresh rate ini dapat disesuaikan secara otomatis, bisa mengaturnya ke 120 Hz agar bermain game makin lancar, lalu otomatis refresh rate akan turun ke 60 Hz ketika ponsel digunakan untuk streaming video. Layarnya juga kaya warna dan punya kontras yang tinggi. Ini karena sudah mendukung sertifikasi HDR10+, dan informasi di layarnya pun terlihat jelas meski di bawah sinar matahari karena kecerahan layarnya mencapai 1450 nits. Kamera utama di Samsung Galaxy S23 FE ini sudah dibekali dengan 50 megapiksel, mampu menghasilkan foto yang detail dan tajam. Bahkan kamera utamanya sudah dibekali dengan fitur OIS sehingga mampu menstabilkan proses pengambilan gambar.
Dan di kamera telefoto sudah dibekali dengan 8 megapiksel. Sementara untuk kamera ultrawide-nya yang bersolusi 12 megapiksel mampu memotret pada bidang pandang seluas 123 derajat, sehingga seluruh foto kamera ultrawide tersebut punya detail yang tinggi, rendah noise. Sedangkan di kamera depan sudah dibekali dengan 10 megapiksel, juga mampu menghasilkan foto yang detail yang cukup baik. Untuk pengambilan video, Samsung Galaxy S23 FE ini mampu merekam video hingga 8K di kecepatan 24 fps menggunakan kamera belakangnya. Dan 4K di kecepatan 60 fps. Selain jernih, hasil videonya pun stabil dengan adanya dukungan OIS. Dan ini nak bisa matang lagi. Samsung Galaxy S23 FE ini memiliki sertifikat IP68, yang ini berarti perangkat tersebut tahan terhadap debu dan dapat bertahan saat dicelupkan ke dalam air sedalam 1,5 meter hingga 30 menit. Untuk koneksi yang cepat, Samsung Galaxy S23 FE ini sudah mendukung jaringan 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Saat rilis, Samsung Galaxy S23 FE ini berjalan pada sistem operasi Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1. Samsung sendiri menjanjikan perangkat ini akan mendapat peningkatan OS selama 4 tahun, yang artinya teman-teman bisa upgrade OS di series ini dari Android 13 ke Android 17 pada tahun 2026 sampai 2027. Ini beberapa kelebihan dan kelemahan dari Samsung Galaxy S23 FE ini yang saya rasakan. Pertama, layarnya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 pada depan dan belakang bodinya. Dan pada layar sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD Plus yang tampak jernih dan tajam khasnya Samsung ya. Karena untuk layar Samsung yang juara. Tapi masalah di layar juga Samsung juga yang juara. Selanjutnya mempunyai refresh rate hingga 120 Hz sehingga transisi di layar terasa halus. Dan kamera di Samsung Galaxy S23 FE ini juga bisa diandalkan untuk foto ataupun video yang memiliki kualitas yang cukup baik. Mampu merekam video hingga resolusi 8K yang sudah didukung dengan stabilisasi untuk video. Teknologi pengisian dayanya pun cukup komplit, dari fast charging, wireless charging, dan reverse charging. Sudah 5G juga dan sudah sertifikasi IP68 juga. Lanjut untuk kekurangannya, pertama tidak ada inovasi pada desain karena desainnya sama kayak HP mid-range-nya Samsung, kayak di Samsung A54 dan A55 dengan bezel yang cukup tebal juga sama kayak di Samsung Galaxy A54 ataupun di A55. Dan bobotnya cukup berat karena ini dimensinya lebih besar dari Samsung Galaxy S23 reguler. Dan ini menurut saya lebih nambah lagi kekurangannya, ya tidak ada slot untuk micro SD. Saat ini Galaxy S23 FE di Indonesia dibanderol dengan harga 8.999.000 untuk varian 128 dan 9.999.000 untuk varian 256. Itu pada saat rilis ya. Tapi saat ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, sudah di bawah 8 jutaan harga barunya, bahkan kalau di harga bekas normalnya sudah menyentuh harga 6 jutaan kecil. Gitu teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.